Haleluya, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa supaya semuanya dalam keadaan baik-baik dan bisa mengalami apa yang penting, yaitu kasih karunia Tuhan kiranya bisa menyentuh kehidupan teman-teman. Karena itu yang sangat utama di dalam hidup manusia. Bukan saja utama tetapi menjadi begitu penting dibandingkan dengan harta kekayaan, dibandingkan dengan pasangan yang kita miliki, bahkan mungkin dibandingkan dengan keluarga yang kita miliki, jauh lebih penting kita mengalami kasih karunia Tuhan. Karena keluarga tidak bisa menolong kita pada waktu kita meninggalkan dunia ini. Harta kekayaan juga tidak bisa menghantar kita untuk masuk surga. Ya, bahkan pasangan kita pun tidak bisa menolong kita. Kekuasaan, jabatan, segala ketenaran, dan hal-hal yang kita peroleh di dalam dunia tidak akan bermanfaat pada saat kita meninggalkan dunia ini. Yang terpenting adalah kita mengalami kasih Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Karena kalau kita mengalami kasih karunia Tuhan, artinya kita diberi kesempatan untuk pulang ke surga. Oleh sebab itu, teman-teman, buka hatimu, jangan mengeraskan hati, karena kebenaran itu hanya punya Tuhan. Dan Tuhan itu hanya satu. Tuhan yang benar itu hanya satu. Tidak mungkin ada dua Tuhan. Kenapa saya katakan tidak mungkin ada dua Tuhan? Karena dari ciptaannya, dari manusia saja, semuanya itu sama. Baik yang ada di timur, barat, utara, dan selatan, sampai ke kutub pun manusia sama. Lubang hidungnya juga hanya dua, tidak tiga. Itu menunjukkan penciptanya hanya satu. Nah, sebagai hamba Tuhan, saya mengajak kita semua, mari kita selidiki siapa yang menciptakan kita. Tuhan siapa yang benar-benar adalah Tuhan yang mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus bukan saja mengasihi kita, Dia benar-benar menunjukkan dengan menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib, Dialah yang menebus kita dari tangan iblis. Karena iblis itu sangat kejam, iblis itu adalah makhluk yang tidak kenal belas kasihan. Dia menginginkan supaya semua manusia mati. Sejak manusia terlahir di dalam dunia ini, maka iblis akan melakukan serangan dengan tujuan supaya manusia semuanya mati binasa. Dan itulah yang dituliskan Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44 dan juga yang ditulis di dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Betapa kejamnya makhluk ini. Dalam Yohanes 8 ayat 44 ditulis bahwa iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Oleh sebab itu, pikirkan dan renungkan baik-baik bahwa setiap kita perlu untuk berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi hidup kita. Karena sejak dari Taman Eden bagaimana kita melihat iblis berusaha keras untuk merebut manusia dari tangan Tuhan, supaya manusia jangan sampai selamat. Nah, puji Tuhan, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik, dan Dia mengasihi siapapun Anda, apapun latar belakangmu, apapun keadaan ekonomimu, baik engkau kaya, punya rekening gendut, rekening kurus, bahkan tidak punya rekening pun disayang Tuhan. Ya, dan apapun latar belakangmu, engkau punya pendidikan cuma SD, tetap disayang Tuhan. SMP juga disayang Tuhan, sama, tidak ada yang Tuhan bedakan. Bahkan yang tidak punya pendidikan pun tetap disayang Tuhan. Karena Dia Tuhan yang baik, Dia menciptakan manusia, Dia mengasihi manusia. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kembali kami akan hadirkan bagaimana seseorang berjumpa dengan Tuhan di dalam perjalanan hidupnya yang tadinya tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu. Nah, pada malam hari ini kita kembali akan diberkati, kita akan dengarkan bagaimana seseorang mengalami kuasa Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Oke, kita sambut narasumber kita.
Ya, selamat malam Pak. Salam, salam, Shalom. selamat malam bagi kita semua. Ya, apa kabar Pak? Saya, udah jelas? Ya, apa kabar? Sehat, puji Tuhan, sehat. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Pak sudah hadir dan pada malam hari ini kesaksian Bapak akan memberkati banyak orang. Oleh sebab itu saya tidak berpanjang kata lagi, waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kepercayaannya di mana di sore hari ini saya akan menyatakan berkat Tuhan. Saya berasal dari suku Baduy. Nama saya Sapei. Istri 1, anak 4, sudah punya anak 4, bahkan sudah bercucu 3. Puji Tuhan, saya selalu diberkati Tuhan. Di mana di waktu saya masih Baduy adalah tidak bisa bersekolah. Pokoknya di Baduy itu kan sangat tertutup sampai sekarang untuk pelajaran-pelajaran untuk ilmu pengetahuan untuk keluar. Tapi puji Tuhan, saya dituntun Tuhan keluar untuk mengenal kebenaran melalui Yesus Kristus. Jadi saya udah lama masuk Kristen. Saya udah mungkin ada sekitar 30 tahunan. Karena waktu itu saya masih kecil, dibawa orang tua keluar untuk bertani, karena di Baduy tidak ada lahan pertanian, kurang. Kebetulan orang tua saya dibawa ke daerah perkebunan. Di situ kami dikasih tempat lahan oleh pemerintah seluas 1 hektar. Jadi disitulah kami menemukan kebenaran Tuhan Yesus. Karena kami sesudah keluar dari situ, kami tidak diakui lagi oleh suku Baduy, tidak diakui lagi kepercayaan Baduy, karena kepercayaan Baduy tidak bisa keluar untuk membuat kampung, kecuali bikin tempat ladang-ladang, harus tetap pulang ke sana. Jadi itulah keunikan Baduy. Tapi kami milih keluar karena kami sudah tidak diakui lagi di Baduy, maka kami pilih masing-masing. Keluarga saya waktu itu masuk Muslim. Adik saya anak yang ke-1, bersaudara. Jadi adik saya sudah di Muslim semua. Bapak saya juga udah naik haji, tapi puji Tuhan, saya mungkin dipilih Tuhan karena waktu itu saya sampai pernah mesantren juga. Saya waktu itu mungkin nggak lama sih, paling hanya sebulan saya waktu itu, karena di dalam hati saya, masa kata saya Tuhan harus berbahasa Arab saja, karena saya oleh guru saya waktu itu, dia menyebutkan kalau tidak pakai bahasa Arab tidak sah katanya. Terus hati saya, kenapa kata saya, karena ini Tuhan mungkin perkataan itu pun, bahasa pun itu semua Tuhan tahu gitu. Makanya saya ngomong sama Ustadz waktu itu, Pak, saya milih keluar karena saya ingin yang punya bahasa yang khusus, bukan bahasa Arab saja, tapi bahasa Sunda atau bahasa Indonesia mungkin masih ada, kata saya gitu. Terus dari situlah saya belajar. Kebetulan di situ ada seorang pemain bola, itu namanya Ismail Amaloh, yang datangnya dari Timur Timur. Waktu itu dia orang Timur Timur katanya. Tapi dia tidak mengajarkan, langsung tidak mengajarkan firman Tuhan.
Dia waktu itu hanya main bola selama kurang lebih 3 tahun. Jadi selama main bola itu, sebelum kita main bola, belajar main bola, dia berdoa. Jadi nggak tahu doanya seperti apa gitu. Setiap mau main bola, perpegangan tangan, dia umat kami berdoa gitu. Lama-kelamaan kami ingin tahu, terus ditanya gitu, tanya. Sesudah ditanya, dia punya buku tebal, terus ditunjukkan, "Ini buku apa?" kata kami ini. "Ini," katanya, "hidup saya tidak berarti tanpa buku ini," katanya. "Boleh kami pegang?" kata kami gitu. Boleh, yang bebas," katanya. Karena setahu kami, karena di Baduy tidak ada, buku atau tidak ada kitab suci, kalau pegang Al-Quran itu harus wudu dulu. Makanya kami hati-hati tidak berani pegang, karena takutnya seperti itu, gitu, seperti Al-Quran. Tapi dia memberi kebebasan kepada kami, terus sesudah itu dia bolak-balik ke Bandung atau datang ke tempat kami. Iya, datang ke tempat kami, terus dia, sesudah dia datang, kami tanya bahwa, ada ayat, ada apa namanya, ada yang ayat-ayat kecil dan ayat-ayat besar. Jadi dari situlah kami mulai belajar, Alkitab namanya. Jadi dari situlah belajar Alkitab, terus sesudah itu kami terus mempelajari, akhirnya kami sebarkan kepada saudara-saudara kami di daerah situ, karena kami di daerah pemukiman itu orang Baduy itu sekitar 80 keluarga waktu itu yang keluar dari Baduy. Tetapi sesudah tahu bahwa, di situ ada orang Baduy, ada orang Kristen, maka kami akhirnya dapat, perlakuan yang tidak baik dari, tetangga-tetangga itu, tetangga kami gitu. Seperti dari pemerintah, dari lingkungan. Terus kami dari situlah dieksekusi masing-masing, dipanggil ada yang ke Koramil, dipanggil ke Kapolsek, jadi ditakut-takuti waktu itu kami. Waktu itu sekitar 15 keluarga yang masuk Kristen. Tapi akhirnya dia pada keluar karena, mereka ketakutan, tanahnya juga ditakut-takutin mau diambil lagi, jadi akhirnya mereka kebanyakan masuk, Muslim. Tapi puji Tuhan, kami mungkin opat keluarga lagi yang masih tetap teguh untuk menerima Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah, menurut kami adalah satu-satunya yang kami cari. Karena di ajaran-ajaran yang lain kami tidak pernah temukan bahwa keselamatan itu melalui Yesus. Tetapi keselamatan itu hanya melalui Yesus, yang lain harus melalui amal, perbuatan, kalau itu tidak. Jadi makanya itu yang saya sampai sekarang, sampai teguh, sampai selalu memegang Tuhan Yesus. Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Ya, itulah perjalanan hidup saya, waktu, dan juga tantangannya juga, saya sempat sebagai, sama orang tua saya juga sempat tidak diaku keluarga. Selama saya 3 tahun aku keluarga, sampai ke rumahnya pun tidak pernah balas kalau kalau ngomong, pokoknya dicekin, nggak dianggap saudara, udah dikeluarin. Tapi lama-kelamaan ya, saya selalu kalau dia sakit, saya kunjungi, saya selalu berdoa, tetap aja walaupun dia nggak mau ngomong, kalau dia sakit selalu saya datang. Tapi puji Tuhan, sekarang dia sudah mengakui saya sebagai, orang Kristen, saya diakui di keluarga.
Bahkan kalau saya tidak datang ke tempat beliau, dia sangat rindu, selalu harus datang. Selalu saya doakan. Jadi puji Tuhan, walaupun belum menerima Yesus sebagai juru selamat, dia sudah orang tua saya khususnya masih menerima saya dan doa-doa saya diterima oleh dia gitu. Umur orang tua saya sekarang udah 101 umurnya. Jadi udah tua, saya selalu puji, jadi puji Tuhan. Dia selalu menerima saya di tempatnya. Sesudah saya menerima Yesus sepenuhnya, maka mujizat-mujizat Tuhan pun selalu mengikuti saya. Nah, seperti saya mungkin dikasih karunia penyembuhan, karena kadang-kadang kalau saya berdoa kepada Tuhan, banyak yang sembuh. Jadi banyak yang disembuhkan. Waktu kemarin ke Bandung, kebetulan datang ke Baduy Dalam waktu itu kemarin, diadakan di sana pengobatan, terus ada yang lumpuh, 1 orang, terus kami doakan, saya doakan khusus untuk itu. Jadi dia sudah kembali lagi, jadi tinggal pemulihan untuk penyembuhan. Itulah yang berkat mujizat-mujizat Tuhan yang diberikan kepada saya sekarang. Dan sekarang juga saya ada penginjilan yang saya lakukan. Jadi disitulah ada perkumpulan-perkumpulan orang Baduy yang saya selalu kunjungi. Jadi mudah-mudahan atas doa dan dukungan dari saudara-saudara seiman supaya pelayanan saya diberkati Tuhan, banyak jiwa yang diselamatkan khususnya dari suku Baduy. Jadi itulah yang saya alami, mujizat-mujizat Tuhan yang begitu besar kepada kami di keluarga khususnya. Jadi puji Tuhan, kesaksian saya ini supaya menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan, supaya banyak jiwa yang diselamatkan, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang sudah disahkan oleh Allah sendiri, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia sehingga ngasihkan anaknya yang tunggal untuk menjadi keselamatan bagi umat manusia. Jadi itulah yang saya pegang sampai sekarang. Dan ayat inti ku saya selalu dipegang adalah Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Jadi tidak ada jalan kalau tidak melalui Yesus. Jadi itulah mujizat-mujizat yang saya sudah terima dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, haleluya. Bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, jelas. Ya, oke. Safi? Ya. Nah, pada waktu itu Bapak di dalam kepercayaan iman yang sebelumnya itu artinya Bapak tinggalkan karena Bapak menemukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kira-kira apa yang menjadi dasar sampai Bapak itu meninggalkan keyakinan yang dulu, Pak? Apa yang mendorong Bapak, apa yang menguatkan Bapak untuk mau meninggalkan keyakinan yang dulu dan mau percaya kepada Tuhan Yesus? Oke, iya, karena itulah tidak ada keselamatan kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Jadi kepercayaan Baduy adalah rata-rata dengan amal perbuatan kita. Maka kalau banyak amal perbuatan kita adalah bisa masuk surga.
Saya tidak saya memang orang merasa berdosa, makanya saya memilih Tuhan Yesus itu sebagai juru selamat supaya menyelamatkan saya. Karena di Baduy itu kan banyak sekali dosa turunan itu yang bisa disembuhkan. Itulah yang di Baduy Ya, sekarang kalau sampai sekarang. tata cara Halo. Kurang jelas, nggak dengar kedengaran. Iya. Okay. Bapak bisa dengar saya? Dengar. Pak Safi, bisa dengar Ya, saya? dengar. Pak Safi? Iya, boleh. Terus. Sudah? Sudah Ya. jelas. Ya. Oke. Dalam kepercayaan yang lama menjalankan ajarannya itu seperti apa ya Pak pada waktu itu dalam Begini agama Pak. kepercayaan? Iya. Agama kepercayaan itu biasanya diawali dengan ngukus. Ngukus itu bakar sesuatu atau bakar menyan atau garu. Itulah ngukus. Jadi ngawalu, muja, ngalaksa, itulah perkataan di Baduy itu tata cara ibadah di Baduy. Jadi ngukus itu kan meminta kepada Sang Pencipta. Tetap orang Baduy itu meminta kepada Sang Pencipta, orang kepercayaan itu. Jadi di dalam ngukus itu bahasanya seperti ini. Neda-neda ka Gusti nu maci, ka Allah nu maha kawasa, menciptakan bumi jeung langit, menta dikabul sapanuhun dijabah sapaneja. Itulah perintahan orang Baduy di dalam ngukus itu. Jadi dari situlah baru jampe-jampe apa gitu yang di. Iya. Oke Pak. Terus jadi setelah orang Baduy itu bisa dengar saya Pak? Agama ngawal itu melakukan sesuatu yang habis panen. Jadi itulah ngawalu. Jadi ngawalu itu salah satu salah satu adat mereka yang tidak bisa dibuang sampai sekarang. Iya. Oke Pak. Terus tapi itu pun tadi tidak Bapak membawa keselamatan bagi mereka. Halo. Oke. Ya, tadi Bapak katakan setelah percaya Tuhan Yesus banyak tekanan yang Bapak alami atau tantangan, di mana yang pertama dari orang tua, terus dari apa? Dari tetangga. Iya, dari tetangga-tetangga. Tetangga-tetangga juga tadi Bapak bilang dari apa? Petugas-petugas ya? Iya, kalau petugas sih mungkin ada laporan dari tetangga, ada dari tetangga sebelah gitu. Dari kepercayaan yang sebelah. Nggak mungkin kalau pemerintah mah itu membeda-bedakan, cuma mungkin ke laporan yang lain gitu. Jadi mereka cuma tanya begini aja, kenapa kamu pilih Kristen kayaknya gitu. Karena di sekitar kita tidak ada Kristen, itu agama untuk orang kota gitu. Begitu paling. Iya, cuma begitu aja. Terus saya jawab kan, iya. Pada waktu itu iya, apa yang Bapak jawab? Iya, pada waktu itu kan kata saya itu pilihan pribadi. Ya takutnya kan dia takut pemerintah itu atau Koramil itu takutnya dibujuk-bujuk gitu, disuruh itu, padahal tidak. Jadi itu pilihan pribadi. Bahkan saya kan pernah sekolah SD nih, terus saya diajarkan di sekolah itu PMP itu.
tentang agama. Jadi disitulah saya ingat gitu. Ada 5 agama katanya yang dilindungi. Maka salah satu saya pilih, yaitu Kristen. Jadi mereka sesudah itu tahu bahwa saya bukan dibujuk-bujuk, jadi saya tenang gitu, enggak itu lagi. Cuma masalah itu sesudah itu pun tidak selesai. Mungkin kurang lebih ada sampai lebih dari 3 tahun itu, tidak bisa dikunjungi kami ke sana, ke tempat kami. Karena setiap ada yang datang, orang penginjilan langsung dicegat di jalan. Kadang-kadang mereka nggak pakai sendal pulangnya, dibuang tuh sendal mereka. Tapi Siapa puji yang Tuhan mencegat, Pak? dari situ. Waktu itu, iya, waktu itu kami bergerejanya ke Rangkas Bitung, ke kota. Jadi dari tempat saya ke Rangkas Bitung itu sekitar 30 kilo waktu itu. Jadi kalau mau ke gereja ke jalan raya gitu, diteror, harus masing-masing. Dan seperti mau bawa pakaian ke kebun gitu untuk ke gereja juga. Iya, iya, Itulah iya. yang Jadi istilahnya, tantangan-tantangan yang kami hadapi waktu itu. ya istilahnya ada pihak-pihak yang Ya, sengaja untuk membuat supaya jangan percaya kepada Tuhan Yesus ya. iya, itu intinya seperti itu. Intinya seperti itu. Ya, Jadi makanya kami tidak bisa waktu itu tidak bisa bersama-sama mau ke gereja juga gitu karena harus nyumput jalannya. ya. Jadi agama yang diizinkan pada saat itu cuman apa, Pak? Selain agama Baduy, maksudnya kepercayaan, Ya. agama apa lagi yang diizinkan untuk masuk Di mana tuh? di Di tempat daerah Bapak Baduy pada tidak waktu itu? ada agama yang lain. Kalau di tempat saya itu Muslim aja, cuma Muslim Cuma Muslim ya. yang diizinkan. Jadi berarti Islam saja yang diakui Kalau pada di waktu itu. Baduy sampai dan pilih agama harus keluar. Jadi selain Jadi agama Muslim, saya alami gitu. Saya alami itu. istilahnya tidak diakui gitu ya, Pak? Tidak diakui ya, oleh masyarakat di situ, oleh selain Muslim. Tapi kan kami selalu Jadi, bertahan gitu karena ya oke. jadi yang bertahan untuk tetap ikut Tuhan Yesus itu ada berapa orang pada waktu itu? Kurang lebih ada 4 keluarga, ada 10 orang lah kurang lebih. Yang lainnya balik ke Muslim. Balik ke Ikut Muslim, yang Muslim yang pulang lainnya. ke Baduy lagi ikut Muslim, kebanyakan disebut Muslim. Tadinya ada 15 keluarga yang ikut Iya, Tuhan kurang Yesus lebih ya, ikut 15 Kristen ya. keluarga tadi. Iya, puji Tuhan. Iya. Ya, kuat. Oke, Pak. Memang ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah karena Tuhan Yesus itu membawa ajaran dari atas, dari surga. Jadi banyak Iya. orang yang tidak mengerti dan mereka artinya ini mengedepankan apa yang mereka pahami, padahal seharusnya kalau mereka menyelidiki Iya. sungguh-sungguh, mereka akan melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang mengasihi semua manusia dan Tuhan Yesuslah yang menciptakan semua manusia. Nah, setelah Bapak tetap memilih ikut Tuhan Yesus, terus kemudian bagaimana kelanjutannya, Pak, setelah mengalami tantangan itu? Apakah Bapak ada goyah imannya atau bagaimana pada waktu itu? Setelah beberapa kali istilahnya mengalami tekanan. Saya malah tetap teguh, Pak. Tetap teguh. Saya malah dikuatkan oleh Roh Kudus mungkin karena umat pilihan itu tidak bisa digoyah-goyah seperti semakin digoyang semakin dalam gitu kayu seperti pohon kayu digoyang angin akarnya semakin mendalam gitu.
Jadi itulah yang Iya, saya rasakan gitu. Hmm, iya, yang puji saya Tuhan. rasakan seperti Berarti itu. sampai sekarang, berarti sampai sekarang Bapak tetap teguh ikut Tuhan Yesus ya? Puji Tuhan, saya tetap terberkati Tuhan saya di dalam hidup saya. Orang tua Bapak, eh, bagaimana imannya sekarang? Sudah ikut Tuhan Yesus apa belum? Muslim dia, tapi doa-doa saya sudah diterima. Bahkan saya Oh, 2 hari yang lalu saya ke rumahnya karena dia sakit itu hampir stroke. hmm, Saya itu dikasih minyak dia itunya kakinya, terus kepalanya saya pijit-pijit sambil berdoa. Puji Tuhan, kemarin saya ke rumahnya sudah bisa makan, bisa berdiri hmm, walaupun sudah tua juga. Jadi itulah berkat hmm, Tuhan. Jadi mujizat yang diberikan Tuhan kepada saya melalui uh, tangan, melalui doa. Pokoknya doa-doa saya itu saya dikasih karunia untuk penyembuhan juga gitu sama Tuhan. haleluya, luar biasa ya. Jadi teman-teman kita melihat bagaimana artinya orang kalau percaya kepada Tuhan Yesus itu tidak mudah karena akan mendapatkan perlawanan dari berbagai pihak. Karena memang Tuhan Yesus itu membawa keselamatan. Nah, biasanya kuasa kegelapan itu pasti tidak suka. Oleh sebab itu, sehingga kuasa kegelapan ini bekerja untuk menghalangi supaya jangan sampai kebenaran itu atau ajaran yang bisa membawa manusia kepada keselamatan itu menjadi diterima oleh manusia-manusia yang lain. Karena setan ini sangat jahat, dia tidak ingin manusia selamat. Dia ingin manusia semua mati, binasa, masuk di dalam neraka. Ya, Dia setanlah yang mencegah manusia supaya jangan percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya berdoa, saya terus berdoa supaya kasih karunia Tuhan itu bisa menyentuh setiap kita, agar jangan sampai nanti ada kata terlambat atau kata menyesal, karena kalau manusia menyesal itu sudah tidak ada gunanya. Kalau manusia sudah diterkam setan dan masuk di dalam alam maut, manusia tidak akan bisa keluar lagi dari situ. Pastikan dirimu bahwa Anda sudah berjumpa dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang mengasihi dirimu, Tuhan yang baik, Tuhan yang mau mati untuk hidupmu. Jadi jangan salah melangkah dan jangan salah pilih, karena Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang turun dari surga. Ajarannya tidak bisa dibantah. Dia berkata, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri. Mana ada manusia bisa mengajarin seperti ini? Kalau manusia mengajarkan, kalau kamu ditampar pipi kanan, pukul kepalanya. Kalau perlu, habisi dia. Itulah yang berlaku di dalam kehidupan manusia, tapi tidak dengan Tuhan. Artinya Tuhan mengajarkan cinta kasih, tidak perlu membalas, karena Tuhan sayang semua kepada manusia. Jadi Tuhan ingin supaya ada rekonsiliasi, ada pemulihan, dan itu yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Kalau Anda benar-benar mau mencari Tuhan, maka saya percaya kasih karunia Tuhan Yesus akan menyentuh hidupmu. Jangan keraskan hatimu karena waktu ini singkat, teman. Waktu kita tidak banyak, jadi jangan sekali lagi, jangan sampai terlambat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Nah, Pak Safei, oke. kira-kira pesan apa yang Bapak bisa berikan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus, supaya mereka juga bisa kenal Tuhan Yesus? Silakan, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya telah diberikan kepada saya. Saya pesan kepada saudara-saudara saya supaya peganglah Tuhan Yesus karena tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus, jalan keselamatan. Jadi jangan merasa terlambat karena penyesalan itu salah. Karena kita harus selalu pegang keselamatan itu hanya melalui Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus keselamatan itu. Itulah yang saya tekankan kepada kita semua, karena Tuhan selalu sayang kepada semua manusia.
supaya semua manusia diselamatkan. Karena tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus Kristus yang sudah disahkan oleh Allah, korban di Bukit Golgota di kayu salib, itulah mencurahkan darahnya ke tanah untuk menebus sekabeh manusia. Jadi itulah pesan dari saya, semoga diberkati Tuhan, semoga nama Tuhan dimuliakan. Amin. Ya, haleluya, luar biasa sekali bahwa Tuhan Yesus telah memilih Pak Syafei yang tadinya tidak mengenal Tuhan Yesus, dan beliau sekarang bukan saja menerima Tuhan sebagai juru selamat, sebagai Tuhan dan juru selamat, tapi beliau aktif untuk memberitakan Injil supaya lebih banyak orang yang bisa diselamatkan. Dan memang sekali lagi saya beritahu sebagai hamba Tuhan bahwa ikut Tuhan Yesus itu tidak mudah, dan mempercayai Tuhan Yesus itu pasti tidak mudah, karena kuasa kegelapan atau iblis akan terus menyerang, akan terus mencoba untuk menghalangi kita supaya kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi jangan pernah menyerah, karena ingat, hidup di dunia ini singkat. Jangan kita tertipu karena kita hanya sebentar di dunia ini. Banyak manusia memilih aman di dunia, tapi manusia akan diterkam setan kalau di luar Tuhan, karena Tuhan Yesus berkata bahwa di luar aku kamu binasa. Ya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan juga di dalam Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya semua manusia masih hidup di bawah kolong langit. Kecuali Anda sudah di atas langit, nah maka ayat ini tidak berlaku untuk manusia-manusia yang sudah di atas langit. Tapi selama Anda tinggal di bawah kolong langit, maka dengarkan baik-baik. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Syafei buat kesaksiannya yang luar biasa dan memberkati umat Tuhan. Saya berdoa supaya Bapak tetap kuat dan tetap teguh. Amin. Dan tetap melayani Tuhan, melakukan apa yang baik buat orang banyak supaya mereka pun bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan juga bagi teman-teman yang diberkati, yang ingin mendukung Pak Syafei, bisa memberikan dukungan kepada beliau, ya. Dan juga bagi teman-teman yang lain yang sudah hadir di dalam link ini, terima kasih buat semuanya. Doa saya buat Anda semua, dan Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Kita akan berjumpa di program selanjutnya, dan salam kemenangan.